Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari warahmatullahi selalu wabarakatuh. dan selalu kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil karena nikmatnya nggak mungkin kita hitung, yang diminta atau tidak diminta pasti Allah berikan pada kita. Salawat serta salam, mari kita lafalkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di sharing ini, sebelum kita mulai kita berdoa, mengirimkan Al-Fatihah atau mendoakan Ayah Farid. Di samping kita mendoakan acara ini agar sukses, juga mendoakan Ayah Farid agar dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dibebaskan dari sisa kubur, dan amal solehnya berupa ilmu Stephen ini terus mengalir pahalanya ke beliau. Biwarok Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu iya kan nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa pada setiap subuh, ya sudah subuh yang ke-9 pada hari ini, kita eh, sharing ilmu Stephen, dan saya memutuskan bukan hanya untuk promotor Stephen Banten, tapi untuk siapa saja. Walaupun ketika saya membagikan ada yang ini, Pak Amin, ada yang menegatif ke saya. Kok bagi-bagi di sini katanya. Padahal ya saya bilang ya di sini kan mungkin ada promotor gitu ya. Ya nggak masalah lah. Niat baik saya Ya, mungkin ya, belum diterima dengan baik. Padahal saya inginnya adalah ya. energi Steven itu membahana kemana-mana positif, sehingga insya Allah setiap orang kebagian positifnya. Dan salah satu pejuang yang saya lihat konsisten, Pak Dokter Amin ini dari dulu ya, perjuangannya struktur ya, sesuai dengan tingginya ya, struktur gitu ya. Ya kalau saya perjuangannya budaya Pak Abin. Wah, terus saja di mana-mana ngomong Ya, Steven, mau ikut mau enggak ke saya bodo amat gitu. Yang penting saya ngomong Steven gitu. Selalu begitu karena saya punya keyakinan bahwa ini Steven adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, saya sebelum ke materi mungkin Pak Amin boleh cerita ya sejarah Stevennya Pak Amin, ya. oh, Bapak ya, Amin oke. siapa? Ya biar ada konteks sejarahnya nih ya, bahwa Oke, ya. layak Pak Amin ngomong ini gitu sekarang. Silakan Pak Oh Amin. gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kenal Abi Nazar ini sebenarnya baru, ya, baru setahun, lebih 12 tahun ya. Jadi setahun lebih ya. Satu lebih. Jadi baru saya kenal dengan Abi Nazar, tapi udah seperti saudara ya. Dan Alhamdulillah tahun 2010 itu saya punya bisnis. Bisnis itu namanya, mereknya adalah Anak Jenius Indonesia gitu ya. Oke, mantap. Saya buka cabang itu di 38 kota di Indonesia. Nah, trainingnya ini saat itu tahun 2010, trainingnya itu kita bundling harganya 3.500.000, Hmm. harga yang cukup premium pada saat itu ya. Karena 14 tahun yang lalu, trainingnya itu untuk anak-anak, tetapi ada sesi parenting pada awal dan akhir. Hmm. Nah, untuk melengkapi maka kita ingin ada semacam tes personality, dan Oke. kemudian saya mengundang 7 provider. Saya tidak Hmm. boleh menyebut merek ya, tidak Hmm. etis. Salah satunya Steven. Nah, Steven Oke. saya sebut karena saya sedang berada di lingkungan Steven. Oke, siap. Dari sekian merek itu, tim psikolog saya, sekali lagi tim psikolog, dan para sarjana psikologi yang saya rekrut sebagai trainer Anak Jenius Indonesia, ya. Nah, ini ada Pak Arief Kurniawan. Beliau ini suaminya Bunda Fusna Marzuko yang Oke. mempertemukan saya dengan Steven tahun 2010. Masya Allah. Ya, nampaknya Abi Arief Kurniawan perlu menunjukkan muka Wajahnya sebenarnya ke biar kita teman-teman nih. mengenal Karena yang mempertemukan saya dengan founder Steven tahun 2010 itu beliau. tokoh Nah, sejarah Steven nih. Oh ini Pak Arif. itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ini Arif. beliau mempertemukan saya ketika saya membuka Anak Jenius Indonesia Magelang. Terus ada seminar Steven di si almarhum Ayah Farid itu di Temanggung. Hmm. Nah, jadi Kak Fusna itu dulu trainer Anak Jenius Indonesia ya, seperti Hmm. itu. Itu sejarah ya. Tapi sejarah nggak bisa dihapus. Itulah saya ketemu. Kemudian
tim saya mencari lokasi Steven itu di Jalan Dewi Sartika. Hmm. Ketemulah di warung kecil, ya, di Hmm. Jalan Dewi Sartika. Nah, termasuk itulah kita undang dari 7 kita pilih ya. Tim psikolog saya itu memilih satu. Kenapa dipilih Steven? Gitu Hmm. kan? Murah betul harganya. Saya begitu Hmm. menyepelekan karena harganya murah kan. Saat seratus itu ya, lima puluh ribu. saat itu 150.000. Harga tesnya 150 dan dulu sistemnya ada seminar Steven, bayar 150.000, dapat tes Steven dijelaskan langsung oleh foundernya. Hmm. Seperti itu. Nah, kemudian saya angkat itu bukan karena murahnya, tetapi yang unik adalah tes Steven itu tidak egois. Nah, kenapa Hmm. tidak egois kan gitu? 7, 6 yang lainnya itu memiliki format individual dalam arti Hmm. sidik jari memang yang dites, tetapi itu berlaku untuk dirinya. Hmm. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, cara belajarnya bagaimana, super lengkap berlembar-lembar. Tergantung paketnya, kita mau paket full atau paket Hmm. sederhana saja. Harganya berkisar dari 500 sampai 1,5 juta. Nah, Steven ini harganya 150.000. Hmm. Saya bilang, serius ini, Anda tertarik bukan karena murahnya? Enggak, Pak, konsepnya bagus. Kenapa bagus? Pak, ini ada teori sirkulasinya. Nah, gitu ya. Hmm. Jadi hasil tes orang yang satu dengan hasil tes orang yang lain bisa dihubungkan dan ini cocok dengan program penguatan parenting kita. Hmm. Nah, terus saya undang lah ya, direktur pertama dulu Pak Nanang ya. Karena nang, Masih kenal lah Habib Nazar ya. kenal, saya masih Nah, ketemu. ya Pak Nanang Thinking dengan juga kan? almarhum Pak Dedi, ya. Iya. Nah, thinking sama thinking itu kira-kira gitu Oke. ya. Nah, jadi alhamdulillah duo Ting Ting itu, ini bukan Ayu Ting Ting ya, duo Ting Ting itu, Thinking Thinking itu datang ke kantor saya di Kemayoran presentasi. Saya bilang, saya waktu itu sebagai direktur Anak Genius Indonesia, tapi saya bilang ke teman-teman, tolong jangan perkenalkan saya sebagai direkturnya. Hmm. Saya biasa-biasa aja, saya di belakang. Nah, saya melihat interaksi almarhum Mas Dedi ketika menerangkan Steven bagi saya Hmm. keren banget gitu ya. Hmm. Oh, bagus nih. Oke, sederhana. Tambahan murah lagi kan 150. Nah, saya ngobrol sama Pak Nanang. Pak Nanang murah betul harganya. Saya tantang begini, gimana? Kalau saya bawa Steven ke 38 kota di mana saya punya cabang. Punya cabang bisnis Anak Genius Indonesia ya. Hmm. Yang bertahan sampai sekarang dan menjadi best promotor, sering jadi best promotor adalah Mas Rizky Aceh. Oh, itu timnya Bapak ya dulu ya? Dulu, coba lihat Eh. kode-kode apa? Kode ID-nya. Eh. Ya Tapi kan? sekarang kayaknya kurang ACH. muncul, Pak. Ah, iya, tapi kan pernah jawara Pernah beliau. Jawara terus. Kan gini, AMN, eh, ACH, AMN. AMN Oh, itu siapa? amin ya. Ya, kodenya kode saya. Jadi makanya gini ya, Abinizar tadi kalau kita sharing, kemudian ada yang negatif thinking dan seterusnya, itu kan bagian dari ketika kita dakwah, ada Hmm. yang salah paham, kan begitu. Iya, Itu nggak ada masalah. iya, jalan Masih terus. banyak yang paham dibandingkan yang paham. Cuman kalau saya bukan masa bodoh, saya masa pintar. Nggak sempat. Ya, kalau Abi Nazar itu masa bodoh, saya masa apa? Masa pintar saja gitu. Jadi saya pilih kalimat-kalimat positif. Nah, singkat cerita, akhirnya saya deal dengan Mas Nanang itu memperluas Tivin ke 38 kota. Tapi Hmm. dengan catatan, saya nggak mau dong harga 150 gitu kan. Hmm. Untuk bisnis not available, saya bilang begitu kan. Hmm. Hmm. Nah, saya katakan kalau di Jawa saran saya 250, Hmm. kalau di luar Jawa saran saya 350. Kira-kira begitu. Makanya Oke. jejak-jejak Steven itu insya Allah ada di 38 kota dari Aceh, Banda Hmm. Aceh, Padang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jabodetabek lengkap, Hmm. Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, terus ke mana? Pontianak, Banjarmasin, Kalimantan Timur, Sampai. Makassar, sampai Mas. dengan Kupang. Masya Nah, Allah, itu keren sudah ya. kita sebar 38 kota. Nah, cuman saya bilang, Pak Nanang, ini manfaatnya bagus. Sayangnya menurut tim psikolog saya tidak ada dukungan jurnal ilmiah. Hmm. Ya, di situ Nah, tuh. Di situ ya. akhirnya
dilakukanlah riset. Hmm. Saya mengenal Steven tahun 90, ya kan? Dilakukan 2010. riset di tahun 91 di Kota Batam. Saya 2000 sebentar. 91. 2010, 2010 itu 2010. juga dilakukan penelitian di bulan November, Hmm. Oktober, November itu menghadirkan Ayah Farid Poniman. Hmm. Kemudian saya diminta untuk menghadirkan 600 responden. Oh, nomor responden di Ya, Batam ya. di Batam dan hadir langsung Prof. Zin, Dr. Hmm. Suhaimi. Dari Ya, Malaysia. Prof. Zin, Dr. Suhaimi, Datuk Bahak ikut. Oke. Makanya saya akrab dengan Datuk Bahak. Hmm. CS sejak lama ya. Nah, Oke. jadi kemudian kita lakukan penelitian yang disebut reliabilitas alat tes. Jadi 600 orang dites pertama kali. Nah, kemudian 2 bulan kemudian diundang lagi dites. Yang hadir hanya 496. 500 kurang 4. Di mana yang 104 itu? Nggak bisa Hmm. diundang lagi. Kira-kira gitu. Oke. Oke. Nah, dari segitu yang hasil tesnya tidak sama dengan tes sebelumnya ada 4. Oke. Maka disimpulkan reliabilitas alat tes 99, sekian persen. Itu Oke. berasal dari penelitian di Kota Batam. Bukan di Solo itu ya, bukan di UNS. Solo itu untuk uji ini apa psikometriknya. Oh. Nah, tetapi uji psikometriknya dilakukan oleh saya lupa ya Profesor Kum, Prof Kum di Solo. Tetapi Hmm. Pak Farid almarhum meminta saya untuk melakukan uji validitas alat tes berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Prof Kum di Solo juga. Hmm. Nah, apa yang saya lakukan? Setiap kuesioner itu isinya 40, saya Oke. sebar ke mahasiswa saya dan mahasiswa Bu Marte. Mahasiswa saya dulu jumlahnya itu ratusan. Jadi Hmm. di salah satu universitas itu saya punya mahasiswa itu 3 kelas, satu kelas rata-rata 40, 120. Di Hmm. perguruan tinggi yang lain saya juga punya 4 kelas. Jadi rata-rata total itu 320-an mahasiswa dalam Hmm. satu semester. Nah itu saya bagi 40, 40, 40. Nah, hasil uji psikometriknya itu berkisar 50 sampai 65 ya, berkisar segitu, tapi kalau untuk sosial itu korelasinya sudah ada korelasi gitu loh. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi eh, makanya ya itulah masa-masa riset yang barangkali juga ada yang terpublikasi, ada Oke. yang tidak terpublikasi, tapi karena tadi diminta untuk cerita sejarah, itulah fakta sejarah gitu kan. Oke, siap. Nah, makanya saya memang sangat dekat dengan apa Ayah Farid, keluarga Ayah Farid, karena memang dulu sering bolak-balik ke Batam, gitu kan. Hmm. Nah, kemudian model gaya bisnis Steven, dari semula Ustadz Fatah diberi kesempatan mengembangkan sampai 50 titik di Hmm. Semarang, saya mengembangkan 50 titik di Sumatera. Hmm. Waktu itu nggak pakai investasi cabang, Hmm. diberi amanah gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau apa Ustadz Fatah kan di Jawa Tengah mobilitasnya pakai mobil saja udah mobil kemana-mana. Saya Oh. berkelakar sama Ayah Farid. Ayah, kalau Pak Farid, waktu itu saya panggilnya Mas Farid ya, belum Ayah ya. 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 Saya panggilnya Mas Farid. Kalau kalau apa Ustadz Fatah difasilitasi mobil untuk mobilitas di Jawa Tengah untuk mencapai 50 titik, saya kan di Batam, Kepulauan Riau. Nggak cocok pakai mobil kan? Hmm. Hmm. Cocoknya pakai helikopter gitu. Itu bercanda aja ya. Nah, jadi ya kami biasa ya, hubungannya itu hubungan pertemanan. Saya juga menganggap beliau itu sebagai sahabat, juga beliau sebagai guru. Jadi hubungan kami alhamdulillah seperti itu gitu ya. Oke. Jadi kalau kemudian saya memberikan masukan-masukan, itu kan Hmm. sebenarnya untuk kemajuan Steven ya. Yang pertama, Oke. masukan yang diterima itu adalah penyesuaian biaya. Bayangkan kalau Hmm. Abinizar jualan tes Steven masih 150. Iya, iya, susah. Teman promotor, untungnya berapa? Receh kan? Iya, receh. Mohon maaf ya, udah receh, berebut dengan promotor lain, Nah. bertengkar satu dengan yang lain, ya kan? Ya Allah, di mana sukses mulianya? Kira-kira gitu loh. Iya, iya. Makanya Abinizar, saya senang. Jadi
Antar cabang itu seharusnya tidak boleh ada sekat-sekat ilmu. Oke. Hmm. Siapapun, belajar dari manapun, seharusnya kita terbuka. Dan Oke. kalau saat ini masih ada sekat-sekat, makanya saya antusias menyambut ini. Karena Siap. ini sebenarnya membukakan sekat ketika ada pegiat Stephen membuat co-creation, Hmm. janganlah kemudian satu sama lain suuzon. Kan begitu. Oke. Sepakat. Ya. Di sini pun Sepatu tim ya, Bape banyak Pak sepakat nih. dan Tim setuju. TBW Jamil banyak di sini. Ada Pak Amin Ah, Syarif, iya, Pak Oktat. tidak ada masalah ya. Ya. Nah, jadi munculnya syak wasangka itu karena tidak tabayun. Ya. Padahal Ada ngopi Allah di bareng. dalam surat Al-Hujurat itu mengingatkan kita untuk fatabayyanu, gitu kan? Oke. Tabayunlah sebelum kita punya prasangka-prasangka. Karena prasangka itu kadang merusak pikiran kita, gitu. Hmm. Nah, Alhamdulillah ya, eh, saya kemarin ketemu, udah lama nih nggak ketemu nih. Ketemu kalau Ayah Farid kan ketemu langsung di Bogor ya, Ya. akhir akhir apa Desember. Hmm. Kemarin ketemu Mas Asa, Mbak Nabila ya, Oke, sama Alhamdulillah. Mbak Hima dan Mas Fadel ya, tim manajemennya. Ketemu di Hotel Sofian, itu nggak sengaja di Jumat Berkah. Hmm. Nah, itulah obrolan ringan ya, sejarah Steven, Bang Nizar. Ya. Siap. Eh, Bang Nazar, saya karena sering berinteraksi dengan harusnya Ketuker ya. padahal dulu lebih sering saya berinteraksi dengan Abi Nazar ya. Kalau ke Iya. Batam kan saya nggak pernah absen untuk apa nongol kan gitu. Siap, Kira-kira siap. itu Yuk. Abi Nazar ya. Oke. Pengantar awal untuk pemanasan lah. Mantap, mantap, mantap. Oke. Jadi sekarang tema yang kita bahas sekarang ini tentang profesi promotor Pak Amin ya. Nah, iya betul. Oke. Oke, jadi gini, kalau kita bicara profesi ya, Hmm. Abi Nazar juga ingat kan kita ini kan asabikunal awalun betul ya. Iya, generasi awal ya, Jadi asabikunal awalun yang itu begini. bertahan. Dulu ketika Steven pertama kali di-launching oleh Kubik, Hmm. ya, itu materi intinya adalah profesi. Betul Profesi. nggak? Iya, betul. Makanya ada istilah tobat profesi. Tempat profesi. Nah, kemudian istilah itu dikoreksi ketika ada WSLP dulu, kemudian ada istilah social role. Kan begitu? Iya. Dulu kan awalnya individual role. Hmm. Nah, luar biasanya Ayah Farid Poniman itu, beliau terbuka terhadap kritik dan saran dari murid-muridnya. Hmm. Kalau dianggap konsepnya belum matang, didiskusikan. Diskusinya itu sambil makan nasi kebuli. Masih ingat Hmm. Abi Nazar ya? Ingat. Dan itu nurut ke Iya. Banten, Pak Amin. Di Nah, Banten itu selalu ada dia. kebuli kalau ada acara. Ya, jadi kita sebenarnya kangen ya sama nasi kebulinya Bunda Jauda gitu. Ya, Suatu saat nampaknya ya, kita perlu silaturahmi ya. Jadi siap. Abi Nazar ketika mengadakan gathering bagi promotornya, undanglah Bunda Jauda ya. Siap, siap. Kan beliau insting. Kalau Iya, dilibatkan kan senang. seneng silaturahim ya. Iya, siap, siap. Dan yang kedua, kalau tidak ada Bunda Jauda, namanya jadi Stevie. Iya, Steve. insting, insting. Jadi Steven kan ya karena almarhum Ayah Farid kan apa mengamati Bunda Jauda. Jadi saran saya undanglah Bunda Jauda Siap, sehingga siap. apa ya Siap. bisa menjadi penghibur ya bagi beliau dan mungkin sepatah dua patah kata beliau menyampaikan apa pesan-pesan almarhum untuk para pegiat Steven. Nah, ini untuk menguatkan dan kita takzim ya pada keluarga yang ditinggalkan Ayah Farid. Saya rasa Siap, begitu, Abi siap. Nazar ya. Siap. Kembali ke profesi, kembali ke laptop ya, karena ini sudah jam 6. Nah, thinking itu struktur banget ya. Siap. Sudah lumayan tuh Oke. 27. Grupnya udah Hah? lumayan apa ya? Audiennya. Ya, ya, kan alhamdulillah nanti bisa menyimak di YouTube juga ya. Jadi, Siap. saya tidak usah memperkenalkan diri, teman-teman ya, karena nampaknya sudah terkenal dan teman-teman sering menyebut nama saya. Beberapa bulan lalu, Amin. nama saya dikenal di mana-mana. Amin, ya. Nah, saya ingin cerita, suatu saat saya di Hotel Sofyan Cut Mutia, ya kan, di dekat Masjid Cut Mutia, saya mau jalan arah ke Tugutani ke LPPM. Hmm. Pada saat saya jalan itu, banyak ratusan pemotor itu manggil nama saya, Amin, Amin gitu kan. Wih, kok tahu nama saya gitu kan? Wah, terkenal ternyata saya gitu kan. Tapi mereka hanya manggil-manggil saja gitu kan, nggak
yang lihat saya. Oh, ternyata mereka rombongan mau menuju KPU, daftarin ani Bapaknya. anin waktu itu pas saya jalan kaki. Oke, teman-teman, ini adalah foto ya waktu saya masih muda ya. Nah, sekarang balita lah ya. Oke, eh, kalau kita bicara tentang profesi gitu ya, apa itu profesi kan gitu. Nah, jadi kalau kita sebut profesi itu disebutkan ya, ini menurut apa ChatGPT loh ya. Hmm. Saya memanfaatkan teknologi AI gitu ya. Profesi adalah pekerjaan atau bidang keahlian tertentu yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan khusus serta berkomitmen pada standar etika dan kode etik profesi. Hmm. Izin saya mau bertanya ke Abin Nazar ya, Oke, siap. promotor Steven, apakah memerlukan pendidikan tertentu? Ya, jadi lulus WSL 1, WSL 2 itu salah satu syaratnya. Oke, berarti kan pendidikan pelatihannya kan harus ada ya. Ya, Apakah perlu keterampilan khusus? perlu. Keterampilan apa saja, Bang Nazar? Ya, satu, mengoperasikan alatnya, Ya, menjelaskan hasil tesnya, ya, ya, ya. Juga konseling dan konseling, dan yang lainnya. menjelaskan, apalagi? Apalagi ya, eh, apa menyelesaikan problem-problem sederhana Ya, basis oke, basis apalagi? Steven. Perlu menyelenggarakan seminar, Seminar, ya, mempresentasikan Steven, iya, perlu mengembangkan diri. perlu. Nah, supaya yang berkembang bukan hanya berat badannya, gitu ya, Oke, Bang Nazar. siap. Nah, apakah promotor Steven perlu berkomitmen pada standar etika dan kode etik? Sangat perlu agar Nah, eh, contoh pelanggaran kode etik yang mungkin sesekali dilakukan promotor Steven apa, Bang Nazar? main harga. Main harga. Ayo, siapa yang melakukan di sini? Ya, Teman-teman, oke ya. Kalau kita ya ingin promotor Steven menjadi kapal besar sesuai dengan amanah Ayah Farid, maka tentu kita orang yang peduli pada pendidikan pelatihan yang mendukung profesi promotor. Kita perlu meningkatkan keterampilan khusus, termasuk keterampilan teknis. Jadi kalau kita apa setup ID lagi, nggak harus merepotkan cabang, nggak harus merepotkan Mas Andre Pusat. Setuju atau tidak nih? setuju, setuju, Sudah bisa mandiri gitu loh, kan gitu, kompeten kan gitu. Nah, berkomitmen pada standar etika, setuju nggak? setuju. Dan pada kode etik saya pernah diberi amanah menjadi ketua Majelis Etik Promotor (MEP). Dan dulu saya pernah memberikan surat cinta pada beberapa promotor. Hmm, Pada saat orang thinking diberi amanah menjadi ketua Majelis Etik Promotor. Nah, oke. sekarang Majelis Etik Promotornya saya nggak tahu siapa, ya. Tapi pada saat saya diberi amanah, itu bertebaran surat cinta itu. Ya, orang-orang yang nggak tertib. Nah, thinking itu begitu kan. Iya, Dikira tega, padahal bukan tega, adil gitu ya. Karena menegakkan adil aturan. itulah dikira tega. Iya. Nah, makanya saya tidak setuju dengan istilah thinking raja tega. Karena itu labeling negatif. Thinking berkeadilan. Nah, gitu loh. Ya, thinking itu berkeadilan gitu. Makanya banyak kalimat-kalimat yang destruktif setelah kita memahami ilmu NLP, ya. Kemudian kita perbaiki kalimat itu seperti tadi masa bodoh menjadi masa pintar gitu ya. Pintar. Gitu ya. Abang Nazar. Ini kita karena hari Ahad santai saja ya. Santai aja, Itu, santai. ya Pak itu Aminnya ada definisinya. waktu, kita terus aja gaskeun. Oke, gaspol ya, remplong. Terus yang berikutnya adalah ya, kalau kita bicara profesi, sekali lagi ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Dalam konteks promotor Steven, maka profesi itu perlu pendidikan dan pelatihan. Memerlukan pendidikan formal dan pelatihan yang terstruktur. Paling tidak, ya kalau secara formal minimal kita bisa baca tulis, ya selesai S1. Bagus selesai S3 ya, SD, SMP, SMA. SMA. Nah, gitu ya. Itu S3 ya. Kemudian juga punya keterampilan dan keahlian. Jadi melibatkan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan. Teman-teman akan makin punya pengalaman yang bagus ketika konseling keluarga
ketika teman-teman banyak tes. Tapi jangan banyak tes doang kemudian ditinggalkan. Itu Hmm. berarti etika profesinya nggak ada. Banyak tes, banyak konseling, kan begitu. Jangan hanya banyak tesnya saja, banyak memberi fee, tetapi kemudian tidak memberikan feedback. Gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian kode etik, maka sebenarnya promotor Steven itu perlu kode etik. Salah satunya komitmen berintegritas pada keputusan harga, ya. Kemudian berintegritas untuk tidak nyaplok lahan promotor lain, ya kan? Kemudian berkolaborasi dan seterusnya. Ini kode etik yang sebenarnya perlu dijaga, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau udah kejar setoran, lupa kode etik itu kan. Hmm. Uang itu melupakan segala-galanya. Ya, nah, kadang-kadang begitu. Uang itu mengalahkan sukses mulia, gitu kan. Hmm. Nah, sayang sekali. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ya. Saya tidak tidak berniat itu ya. Hmm. Dan gini ya, profesi itu akhirnya perlu pengakuan sosial. Sejauh mana masyarakat akhirnya mengakui keberadaan promotor Steven itu membantu urusan mereka, membantu dinamika kehidupan mereka yang tadinya nggak jelas menjadi lebih jelas, yang semula kurang terarah menjadi terarah, yang semula komunikasi susah menjadi mudah, yang semula pusing mikirin anak antusias memikirkan anak, yang Hmm. semula berantem terus dengan pasangan sekarang berantemnya pindah tempat. Gitu Hmm. ya. Nah, nanti belajar Stephen Couple ya dari Abinazar Feeling lebih pas ya gitu kan. Ya. Nah, ini profesi ya, kalau kita bicara profesi saya kaitkan dengan promotor. Nah, sekarang apa itu sertifikasi kompetensi, ya kan? Sertifikasi kompetensi itu proses formal menilai dan mengaku kemampuan seseorang dalam bidang tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan di Indonesia ada ratusan standar. Jangan sampai promotor Steven nggak punya standar. Jangan sampai promotor Steven profesinya nggak diakui oleh negara. Sekarang profesi apa yang sudah diakui oleh negara? Di sektor pariwisata itu dari di hotel ya, bellboy, bartender, room boy, apapun waiters dan seterusnya itu sudah punya skema sertifikasi. Cleaning service dalam berbagai level sudah punya sertifikasi profesi, ya. Driver dari corporate driver, family driver, asisten rumah tangga, pekerja domestik yang dikirim ke luar negeri yang urusan rumah tangga, baby sister dan seterusnya sudah diakui negara. Hmm. Promotor Steven sudah belum? Ya. Pertanyaannya, siapa yang peduli? Nah, apalagi begitu ada yang menggerakkan sertifikasi untuk promotor Steven, apakah kita ada dalam barisan yang mendukung atau barisan yang cuek atau barisan yang menyerang? Kalau dia barisan yang mendukung, alhamdulillah. Dukungan bisa dengan bukti nyata, ikut, bisa dengan doa, ya, atau yang cuek, terserahlah, masa bodoh lah. Terbayang nggak dalam satu profesi ada yang masa bodoh? Hmm. Bagaimana pula yang menyerang? Ada. Itu memperberat langkah untuk kita, apa ya, pengakuan profesi promotor Steven terhadap negara. Maka sebenarnya kalau Rasulullah mengatakan falyakul khairon aw liyasmut, kalau kita tidak bisa mendukung, bagaimana kemudian promotor Steven mendapatkan pengakuan negara? Diamlah, kira-kira begitu. Hmm. Jangan kita nambah-nambah dosa karena ada gerakan kebaikan, tapi kita menjadi penghambat dengan prasangka-prasangka yang tidak betul. Misalnya ada ya. Begitu. Nah, teman-teman, sertifikasi kompetensi ini belangkonya resmi dari negara. Kalau Hmm. teman-teman nanti mendapatkan sertifikasi profesi, ada nomornya, ada barcode-nya. Barcode-nya itu begitu di-scan, tulisannya adalah Nazarudin. Ya, tempat tanggal lahir, uji kompetensi di mana, kapan, jam berapa, siapa asesornya, bagaimana hasilnya, ya, direkomendasikan kompeten dalam hal apa. Lengkap semua datanya secara digital di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini seperti ijazah yang dikeluarkan negara dan ini adalah dokumen negara, bukan main-main. Begitu ya. Nah, kemudian
Mengapa sertifikasi diperlukan? Kira-kira gitu, ya. Hmm. Nah, sertifikasi kompetensi diperlukan pertama jaminan kualitas. Sertifikasi itu menunjukkan orang ini berkualitas. Orang ini kompeten dalam skema yang dituliskan di dalam surat itu. Dan ini sebuah pengakuan negara. Yang kedua adalah kepercayaan publik. Terbayangkan kalau para promotor Steven bersertifikasi BNSP, orang trust, orang percaya. Karena nggak sembarangan. Kemarin ada orang yang ikut uji kompetensi. Dia mengatakan, kebetulan kan Pak Nazarudin dipanggil Abi Nazar. Kalau saya kan Ya, dipanggil Abi Amin gitu kan. Ya ya, kita ini siap. kelompok abi-abi kan gitu. Bukan kelompok yang abu-abu. Ya, kalau abu nggak jelas. Kalau Abi jelas ya, jelas gerakannya. Oke, kepercayaan publik ini penting. Makanya teman-teman, hendaknya sesama Steveners dimanapun cabangnya, hendaknya kita bersaudara. Hendaknya kita menjunjung sukses mulia. Kalau ada syakwa sangka, fatabayanu, tabayunkan. Silaturahmi, maka clear itu semua. Nah, kan gitu. Kepercayaan publik ini penting, maka jangan sampai nodai kepercayaan publik terhadap Steven dengan tagging sukses mulia. Nah, berikutnya, mengapa sertifikasi diperlukan? Karena kepatuhan pada standar. Sedangkan kita belum memiliki standar yang terdaftar di Kemenaker RI dan ikhtiarnya sedang diikhtiarkan. Saya mohon bantu teman-teman kirim doa untuk kemudahan proses pendaftaran standar ini. Kalau kita nggak melangkah sekarang, kapan lagi? Steven sudah 14 tahun. Hmm. Belum juga diakui. Kalah kita sama tukang keris. Kalah kita sama cleaning service. Kalah kita dengan supir andong. Kalah kita dengan trainer yang nyelam-nyelam itu. Mereka sudah punya sertifikasi profesi. Nah, kepatuhan pada standar. Berikutnya adalah pengembangan karir. Maka kalau udah punya sertifikasi kompetensi di BNSP, kita bisa membuat skema-skema sertifikasi yang lebih advance lagi. Ada sebuah pengakuan terhadap kualifikasi yang berbeda. Nah, langkah awal yang penting promotor Steven dapat pengakuan dulu. Tapi ini berproses. Kemudian pengakuan profesional. Kalau kita sudah diakui, nggak lagi bisa dibantah. Alah, dia bukan psikolog. Psikolog itu sudah diakui profesinya sebagai psikolog. Promotor Steven nantinya juga menjadi seperti psikolog, seperti dokter, seperti akuntan. Kalau sudah diakui negara. Ini pentingnya. Bang Nizar, saya mau nanya nih. Bang Nazar ya. Ini kalau orang nikah ya, perlu nggak sih buku nikah dari Kementerian dari KUA? Ya, perlu, perlu. Perlu. Walaupun nggak ada sah ya, tapi perlu biar dapat jaminan macam-macam. Yes. Jadi pengakuan profesional, pengakuan negara itu penting. Makanya orang menikah perlu buku nikah dari Negara. KUA. Ya, Bang Nazar, kalau jual emas nggak ada suratnya, kira-kira gimana harganya? Iya, ngejualnya itu lebih murah gara-gara agak ya Lebih murah, kurang dipercaya, diragukan keasliannya. Betul hasilnya ya? Nah, kalau ada surat gimana? ya lebih dijamin, lebih stabil. Bayangkan kalau promotor Steven nggak punya hitam putih yang diakui negara. Nah, maka kita berikhtiar minimal promotor Steven memiliki sertifikat yang dia pegang dari BNSP. Ada solusinya. Ya, sebentar lagi. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah sertifikasi profesi? Ini secara umum dulu ya. Apapun profesinya, begini langkahnya. Satu, orang itu perlu diklat. Dan promotor Steven sudah melalui diklat yang terstruktur. WSL 1, WSL 2, ngumpulin 30 kancing, ya kan? Hmm. Kemudian beli ID, itu ya, di training oleh cabang bagaimana install ID. Ini sudah masuk di pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memilih lembaga sertifikasi. Nah, saat ini belum ada LSP Steven, belum ada. Ya, Bisa nggak dilahirkan? Bisa. bisa. Ya, Alhamdulillah, hari Jumat saya ketemu Mas Asa, saya ketemu Mbak Nabila, didorong melalui APS atau asosiasi cabang atau apapun. Asosiasi inilah nanti yang kelak bisa membuat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi P3. Ada LSP P2,
ada LSP P1. Nah, apa bedanya? Bedanya 1, 2, 3. Begitu ya. Ada yang tahu bedanya LSP P1, P2, P3? Silakan, yang tahu teman-teman boleh sharing. Belum belum paham tuh. Nah, insya Allah pagi ini jadi paham ya. Oke, siap. LSPP1 itu LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan, Hmm. SMK. Bang Nizar pernah masuk ke SMK? Pernah? SMK itu biasanya punya LSP untuk Hmm. mensertifikasi anak didiknya. Perguruan tinggi, Politeknik itu punya LSP untuk mensertifikasi mahasiswanya. LPK, Lembaga Pelatihan dan Keterampilan di bawah Kemnaker, ya, itu bisa mendirikan LSP P1 untuk siswa didiknya. Bagaimana dengan LSPP2? Nah, LSPP2 itu komunitas, corporate Oke. misalnya, izin kalau saya menyebut merek untuk lebih mudah, di dalam mobil itu kan ada Toyota, ya kan? Ada Honda, ada Hyundai, ada Wuling dan seterusnya. Ya, mohon maaf kalau ada merek yang belum saya sebut gitu ya. Kelamaan kalau saya sebut semuanya. Lagian saya nggak hafal kan gitu. Iya. Masing-masing perusahaan otomotif tadi punya standar. Ketika melakukan sertifikasi hanya berlaku di komunitasnya, di corporate-nya, Hmm. itu LSPP2. Kedua. Kalau LSPP3 itu berlaku keseluruhan, mau Hmm. perusahaan manapun, itu bisa melakukan sertifikasi di situ. Itu namanya LSPP3, profesional. Dan didirikan oleh organisasi profesional, asosiasi organisasi profesional. Jadi kalau kita menganggap profesi Steven itu sesuatu yang profesional, buatlah asosiasi profesionalnya membuat lembaga sertifikasi. Tapi prosesnya lumayan panjang. Kalau tidak segera dimulai, kapan lagi? Hmm. Kira-kira begitu, ya. Ya, ya. Nah, jadi hendaknya kita menghargai yang sudah memulai, melibatkan diri secara proaktif, minimal doa. Kalau nggak bisa mendukung dengan doa sekalipun, fal yakul khairan auliyasmut. Ya, Diam smooth. aja lah kira-kira gitu. Ya, jangan nambah-nambah beban gitu kan. Ya, gitu. Nah, kalau sudah kita pilih LSP-nya, kita mendaftarkan diri. Kan ikut pelatihan. Hmm. Pilih LSP, daftar. Gitu ya. Nah, setelah daftar, maka ikut ujian kompetensi. Kalau nanti kemudian disebut lulus, direkomendasikan kompeten, maka LSP akan memastikan, oh ya dia kompeten, dan terakhir diterbitkan sertifikat dari BNSP. Selesai sampai di situ? Enggak. Dia perlu memelihara. Ya, sorry, yang ketujuh itu salah ketik, harusnya pemeliharaan kompetensi. Ya, Oke. yang ketujuh adalah pemeliharaan kompetensi, surveillance tiap 3 tahun sekali untuk memastikan kompetensinya terjaga dan up to date. Begitu ya. Sekarang, apa sih Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)? Masih banyak yang belum tahu. BNSP adalah badan yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sertifikasi profesi. Nah, BNSP lah yang menetapkan standar kompetensi, yang mengakreditasi LSP, mengawasi proses sertifikasi, memastikan semuanya sesuai dengan prosedur, dan BNSP bertanggung jawab memastikan bahwa sertifikasi profesi memenuhi standar nasional, standar internasional, sehingga sertifikatnya benar-benar mencerminkan keahlian profesional yang valid. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman yang hadir di sini, apakah kita bersedia menjadi asabiqunal awwalun, mencetak dalam sejarah menjadi orang-orang yang bersertifikasi BNSP. Nah, ya. Oke. Nih ya. Kita lihat. Nah, ya. Shortcut. Shortcut itu apa sih? Potong kompas. Potong kompas. Kalau nunggu pendaftaran bikin LSP Steven lama banget. Ya kalau usia kita nyampe. Kalau enggak, ya. Maka
shortcut promotor Steven bersertifikasi PNSP. Begini, Alhamdulillah ya, sebentar lagi saya tunjukkan standar kompetensi promotor Steven sudah ada. Asosiasi Pegiat Personality Indonesia sudah dibentuk dan menerbitkan SK3 Promotor Steven. Ya, begitu. Yang kedua, kita mengambil skema sertifikasi yang sudah ada, menu yang sudah ada. Jadi, Abi Nazar, kalau kita mau bikin warung, kita mau bikin menu sendiri, sementara menunya harus didaftarkan di apa ya, Dinas Kesehatan misalnya, mungkin prosesnya lama. Udah pakai menu yang ada aja. Kita mengambil menu yang ada, apa menu yang paling cocok? Memilih program sertifikasi yang tepat bagi seorang promotor Steven. Dan tentu karena saya 14 tahun juga menjadi promotor, membina promotor, saya memahami apa yang paling diperlukan oleh promotor. Gitu ya. Maka kemudian kita pilihkan skema instruktur atau skema trainer untuk memastikan seorang promotor Steven itu mampu mendeliver materi dengan baik, memanajemen dengan baik. Sambil ke depan kita betul-betul mengurus itu yang mungkin perlu waktu entah 1 atau 2 tahun. Sambil mengurus itu, kita sertifikasi seluruh promotor, tentu supaya semua bisa ikut, harganya dibuat lebih terjangkau. Jadi kita tidak terlalu komersil, karena kita menurunkan harga bukan berarti murahan, karena ini bagian dari dakwah membangun kompetensi. Nah, jadi bentar. Kemudian yang ketiga adalah program sertifikasi trainer nasional. Nah, ini yang sekarang teman-teman sedang berlangsung. Ya, kita mengadakan program sertifikasi trainer nasional bagi promotor Steven. Kita sebut STN, ya STN, ya. STN untuk promotor Steven diselenggarakan untuk maksud apa? Untuk membantu promotor Steven di seluruh Indonesia bersertifikasi PNSP dalam skema trainer. Nah, ada pertanyaan. Loh, apa bedanya dengan program yang dibuat oleh Steven Institute? Apa bedanya yang dibuat oleh Akademi Trainer? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul kan? Maka saya ingin bertabayun pada pagi hari ini bahwa program yang dibuat oleh SI, program yang dibuat oleh Akademi Trainer adalah program yang baik. Program yang alumninya memiliki hak. Sekali lagi, alumninya memiliki hak untuk membawakan workshop level 1, workshop level 2, workshop tematik bila yang bersangkutan proven pada tematik tersebut. Betul begitu ya, Abi Ya, Nazar? betul. Oke. Kemudian, apa bedanya dengan program sertifikasi nasional bagi promotor Steven? Apa bedanya? Kalau promotor itu sudah license trainer, seperti yang ada di grup Super Trainer Steven, maka berarti dia seorang promotor sekaligus trainer yang berhak membawakan WSL, WST, dan WSL2 ya, dan diakui oleh negara. Itu ya. Oke. Bagaimana kalau dia belum license trainer Steven? Belum alumni SI, belum alumni Akademi Trainer, ya. Nah, tetapi dia promotor Steven. Kemudian ikut sertifikasi nasional. Maka yang bersangkutan mendapatkan pengakuan negara berhak menyelenggarakan pelatihan berbasis Steven. Ya, tapi belum berhak menyelenggarakan WSL, WST. Belum berhak. Bahkan promotor yang berhak sekalipun nggak bisa jalan sendiri kalau bukan dikerjasamakan dengan cabang atau SI. Betul begitu, Abi Nizar? Abi Ya, Nazar? ya, jadi kewenangannya ada Nah, di cabang betul ya. PNSP. Jadi walaupun memiliki hak ya, tetapi harus bekerja sama dengan cabang karena hak penyelenggaraan ada di cabang.
hak mendeliver ada di license trainer Steven. Kalau seperti Abi Nazar, ya owner, ya trainer, ya promotor, jadi berhak. Nah, tinggal ngambil sertifikasi BNSP. Supaya nanti, apalagi kan Abi Nazar masih ASN kan? Masih, masih. Masih. Jadi harusnya membela Garuda gitu kan. Nah, ini kan dapat logo Ya Garuda makanya Pak gitu. Amin diundang hari ini. Nah, iya, cocok, cocok, cocok ya. Nah, program sertifikasi ini akan kita gaungkan ke seluruh yang mungkin masih ragu-ragu. Ayo ikut, ayo ikut. Karena apa? Kalau kita sudah bersertifikasi BNSP, kan kita lebih pede, lebih dipercaya publik. Siapa tahu semoga kinerjanya naik, jumlah tesnya naik. Akhirnya Amin. teman-teman punya dana untuk mengikuti Speak to Change Academy Trainer, ya kan? Punya dana untuk itu karena kinerja kita sudah bagus. Jadi kalau kita berbicara hulu sampai hilir, apapun kegiatan, kemudian kita berkolaborasi, cantik sekali. Ya, jadi jangan terjebak pada isu-isu yang mungkin kurang produktif. Nah, kalau orang thinking kan skala prioritas gitu kan, kira-kira gitu. Tapi kalau orang feeling seperti Abi Nazar itu kadang-kadang mungkin nyesek juga gitu ya. Kalau ada orang nggak tahu saya perasaannya orang feeling ini. Kadang nyesek ya ke bawah di perasaan. Kalau orang thinking objektif gitu. Oh ini penting, ini nggak penting, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Nah, yang penting nomor 4, keterlibatan cabang. Maka di forum yang mulia ini ya, teman-teman dari Rumah Steven Banten, kalau nanti tertarik ikut ya menjadi rombongan awal untuk ikut, tolong daftarnya ke Rumah Steven Banten. Nah, kalau yang dari cabang lain, yuk lewat cabang masing-masing. Karena apa? Kalau ada keterlibatan cabang itu lebih bagus, ya. Jadi teman-teman bisa menyambungkan silaturahmi antar cabang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya promotor Steven bisa diakui negara, ya. Nah, ini melalui proses ya, mendirikan LSP, mendaftarkan ke kementerian, sampai kemudian diakui profesinya, diakui negara. Tapi ini berproses. Nah, sekarang adalah promotor Steven berlisensi trainer yang diakui negara. Minimal begitu. Oke. Nah, sekarang ini saya sampaikan dan ini pertama kali ya, ini Abi Nazar beruntung banget ini. Ini webinar pertama saya memperkenalkan SK3 Promotor Steven Hmm. bersertifikasi BNSP ya. Nah, nomor 1 SKKK APPI 2024 diresmikan tanggal 26 Juli 2024. Baru Berapa kemarin hari ya. yang lalu? Ini masih fresh from open. Hangat, masih Ya. hangat. Aktual. Dan rumah Steven Banten mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan Alhamdulillah. edukasi edukasi yang pertama kali. Ini saya bersyukur lah. Apa karena feeling menaklukkan thinking saya nggak tahu. Ya oke lah, mendingan diakui begitu aja lah ya. Yang penting masuk Pak Eko gitu ya. Nah, ini standarnya nih sudah ada nih. Mari kita lihat ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ikut apa sertifikasi trainer dan sampai pada level instruktur master atau master trainer di level kualifikasi 6, maka teman-teman punya kewajiban mampu menyusun standar kompetensi. Ini ada standar kompetensi kerja khusus untuk promotor Steven. Tujuan utamanya apa? Standar itu. Tujuan utamanya menciptakan kualitas pelayanan tes Steven yang memberikan kepuasan pada pelanggan. Setuju nggak, Abinazar? Setuju, setuju, setuju. Setuju ya? Kan tujuannya untuk itu, jelas tujuannya. Nah, untuk mencapai itu, tadi di depan Abinazar mengatakan mereka perlu punya keahlian teknis. Nah, perlu nggak kemampuan teknis menggunakan alat tes Steven? Perlu, Perlu. Perlu nggak pelaksanaan jasa tes Steven itu kompeten dalam pelaksanaan jasa tes Steven? perlu. Perlu nggak melakukan promosi Steven? Namanya promotor. Iya, perlu. Perlu kan? Perlu nggak pengembangan diri dan mengembangkan layanan purna jual? Sangat perlu. Nah, maka inilah 4 fungsi kunci promotor Steven. Nah, dari 4 fungsi kunci, kita turunkan menjadi fungsi dasar. Menginstall program promotor Steven. Siapa di antara kita yang belum kompeten dalam menginstall program promotor? Minta dipandu dari A sampai Z.
Berarti Ya. belum kompeten. Nah, kan? Yang kedua, bisa nggak melaksanakan tes Stephen atau masih bingung? Telepon, Abi Nazar, ini kok apa hasilnya nggak keluar-keluar, sudah 24 jam. Oh gitu ya, sudah dikirim belum? Oh harus dikirim ya? Lah, ada yang begitu. Itu zaman saya pertama, Pak Amin. Ya, Zaman saya pertama. ngaku. Jadi saya saking nekatnya Ngaku langsung kan? bawa alat, belum belum paham cara ngetes. Pas ada yang mau tes kayak gitu, sama Pak Nah, Deddy. Pernah, pernah, pernah. nah, kadang aneh-aneh. Termasuk promotor saya juga aneh-aneh gitu kan. Ya Allah, nah ini lupa kan apa? Sudah 2 tahun belum ada tes. Tadi kan saya lihat bincang-bincang pada subuh tadi ya. 2 tahun kosong tiba-tiba dapat banyak tapi lupa cara tesnya. Oke ya. Kemudian memberikan penjelasan hasil tes. Perlu nggak sih? Perlu karena Perlu. ini menentukan puas tidaknya orang dan nambah tidaknya tes berikutnya, repeat order. Ya, Repeat ordernya bukan minta dites ulang, tapi mungkin istri atau suaminya, mungkin anak-anaknya, mungkin anak orang lain, kan gitu. Kemudian perlu nggak sih mengelola administrasi tes Steven? sangat Bisa perlu. nggak dia mengeluarkan daftar peserta, mencetak sertifikat, apa, apa, mengisut apa itu kwitansi dan seterusnya, ya Ya, kan, mengolah data, gitu kan, database dan seterusnya. Nah, kemarin kan baru bicara dengan Mas Asa bagaimana mengolah database kan. Nah, ya, perlu nggak sih menyusun jadwal seminar? betul, Perlu perlu. nggak melakukan presentasi? Kan perlu, ya. Nah, pertanyaannya, perlu nggak layanan purna jual? Sangat perlu. Perlu nggak merencanakan pengembangan diri? Perlu. Nah, minimal ya, promotor Steven itu minimal menguasai 3 WST. Paling utama adalah parenting, ya. Setelah parenting, boleh learning dan profesi, karena itu yang sering hari-hari digunakan. Tiga itu. Kalau kita ingin keluarga sehat, kemudian bisa menyehatkan orang lain, memahami aspek kesehatan di dalam keluarga, Stephen Health. Kalau kita ingin masuk corporate, Stephen Human Resources, Stephen Leadership. Kebetulan saya mendalami tentang Human Resources karena juga saya asesor di bidang sumber daya manusia. Ya, nah ini kemudian kita tuangkan dalam standar kompetensi. Nih, kodenya sudah jelas, sudah ada, tinggal didaftarkan ke Kemenaker saja. Apa Hmm. itu N? Teman-teman kalau bikin PT masuk OSS, silakan kode N itu apa? Kode 78 itu apa? Kode PST adalah promotor Steven. Hmm. 01 karena standar ini pertama kali diterbitkan di Indonesia, belum pernah ada standar sebelumnya. 001 sampai 008 urutan unit kompetensi. Titik satu inilah baru pertama kali diterbitkan, belum ada revisi. Nanti kalau direvisi titik dua. Bagaimana detailnya? Ada detailnya. Nih contoh detailnya nih. Nah, nih melakukan presentasi seperti apa, mempersiapkan presentasi, melakukan presentasi, sudah lengkap dokumennya. Hmm. Tinggal didaftarkan di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, oke ya. Dan teman-teman, ini contoh aksi nyata kita. Kita sudah menyelenggarakan eh, STN yang pertama. Ya, eh, ini Abi Arief Kurniawan masih on, masih ada? Abi Arief? Abah Arief? Nah, Iya, saya mau iya. tanya Abah Arief kenal nggak sama yang di tengah ini gitu loh? Oh, itu teman dekat saya. Kenal? Kenal di mana Abah Kenal Arief? banget Hah? di Magelang. Apa kenal di mana sama yang tengah ini? Oh, kenal di Kok Selinding ketawa? kayaknya tuh. Ini Abah Arief paling dekat dengan yang di tengah ini, ya. Eh, Selinding kayaknya. Kenalnya di mana Abah? kenalnya di Magelang. Oh, di Magelang. Alamatnya apakah berdekatan? Persis kayaknya. Iya. Ada dalam satu rumah ya. Untuk Dan insya KTP. Allah ada ya sudah diakui negara sejak lama ya. Sudah kompetensi ya. Terima kasih Abah ya. Makasih Abah ya. Iya. Nah, Iya, teman-teman iya. ya, ini pemateri di awalan kemarin dan alhamdulillah diikuti oleh 42 promotor dari seluruh Indonesia ya. Nah, dari 8 cabang yang bisa menyertakan, kan ini baru tahap awal.
Kemudian pelatihan online 5 malam. Ini malam hari. Jadi tidak mengganggu kerja kita di pagi hari. Dari Ba'da Isya, kemudian 2 jam ke belakang. Ya. Nah, kemudian bimbingan portofolionya 2 pekan sampai 31 Juli bagi yang perlu bimbingan intens. Tapi bagi yang gercep, sudah banyak yang selesai portofolionya. Hmm. Uji kompetensi di 5 kota di Indonesia dan uji pertamanya kemarin dilakukan. Makanya saya berada di Jakarta saat ini karena Oh. sedang mengawasi. Ya, nah teman-teman, nih lagi ya training online. Ya, ini contohnya nih. Nah, ini Bu Husna ya. Nah, 7 ways impressive presentation. Jadi teman-teman nanti ketika ikut akan mendapatkan paparan materi dari Bunda Husna tentang bagaimana ketika kita presentasi itu mengesankan impressive presentation. Ini ya, ini bukti real kegiatan kita training online. Uji kompetensinya offline. Nah, ini barusan kemarin, ini foto terbaru. Ya, ini uji eh, Abi Nazar ada yang kenal di antara gambar di sini? Mana ya? Harus agak dibesarkan kayaknya. Kenal nggak dengan yang baju biru itu Biru menghadap yang ke mana? ah? Bang Ini. Nizar, Ya Bang Rizal ini yang pakai Ya, kacamata. di depan Pak Portos. Nizar siapa? Di depan Pak Nizar, Ini ini siapa pernah ya? beli 4 cabang. Pernah punya 4 cabang Steven. Steven Medan. Oh iya Pak ini apa? Pak politikus. Ya, I. ya, orang yang paham BST politik ya. Eh, Kalau nanti Satria rumah Yuda. apa Steven Banten mau mengadakan workshop tematik Steven politik, saya referensikan undang beliau karena beliau politisi ya. Pernah terpilih, pernah tidak terpilih. hmm. Jadi lengkap pengalamannya ya. Ini uji kompetensi offline dan kemarin yang uji kompetensi online semua direkomendasikan kompeten. Pagi ini akan dirapatkan oleh Komite Teknis LSP Trainer Kompeten Indonesia dan berproses mungkin 1 bulan ke depan mereka sudah terima sertifikat dari BNSP. Nah teman-teman, kita ngadakan lagi batch kedua. Batch kedua masih dengan harga merdeka. Ya, dengan harga merdeka sudah dapat sertifikasi yang diakui BNSP. Dan ini memang harganya harga yang sangat moderat, teman-teman. Yaitu ada harga coret. Ini adalah nilai yang sebenarnya, tapi di bulan ini kita buat spesial. Kita buka pendaftaran hanya terbatas untuk 40 peserta demi efektivitas pelatihan. Nanti kalau pesertanya lebih, maka lebihnya itu kita akan buatkan jadwal berikutnya. Kira-kira gitu ya. Tapi di pertama 40 kita prioritaskan. Nah, investasi di harga merdeka 1945 Hmm. 817. Ya, Harganya, ini harganya, investasi harganya harga keriting gini merdeka. Pak Amin. Hah? Harganya keriting gitu. Nah, iya, supaya ketika transfer ingat hari kemerdekaan ya. Benar. 1945 817. 17. Nah, mau dibalik juga boleh. 817 1945. Kalau mau bersedekah ya. Pokoknya dibuat harga unik gitulah ya. Nah, karena ini misinya adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian link pendaftarannya seperti ini. Namun nanti bisa dikoordinir oleh Abi Nazar ya. Silahkan Ya. dikoordinir. Nah, itu lebih bagus karena ada pelibatan cabang. Nah, kemudian daftar hari ini diskon 5%. Angka ini makin rumit nih kalau dihitung 5% nih. Ya. Tapi yang hari ini ya, berarti hari ini tanggal 28 sampai jam 23.59. Siap. Nah, supaya aman, klik ini ya, klik ini, kemudian daftar dulu. Kalau dari RSB nanti lapor. Abi Nazar, saya tadi sudah klik link, nah, sudah Eh, daftar. Nah, tinggal dilaporkan saja untuk cross-check. Nanti admin penyelenggara ini akan koordinasi dengan RSB. Nah, teman-teman Oke. dari cabang lain, kalau cabangnya belum tahu, bisa diberitahu, boleh daftar langsung. Toh nanti juga cabangnya biasanya akan menghubungi dari admin. Ya. Nah, komposisi pembicaranya berubah. Kalau kemarin Coach Monde, sekarang kita libatkan Pak Jufri Antoni. Sama-sama intuiting tapi ya. Ya, ya. Kalau nanti RSB, Pak Amin, saya mau minta kelas khusus.
kelas khusus RSP, maka yang sebelah kanan itu jadi Abi Nazar. Oke, siap. Ganti ya. Syaratnya minimal ya. Kalau khusus gitu minimal 20. Kita bisa eksklusif untuk apa? Untuk RSP ya 20 khusus kita khususkan. Nah, nanti begitu ya. Baik teman-teman, itu ya dan pelunasan H-1. Supaya gini, kalau sudah lunas, pelatihannya itu sungguh-sungguh. Ya. Kalau belum lunas, nggak sungguh-sungguh, gitu kan? Kemudian, nah teman-teman bisa cek ya, ini LSP Trainer Kompeten Indonesia adalah LSP P3 profesional. Dan sudah banyak orang ikut di LSP ini. Dan insya Allah teman-teman nanti yang mengikuti sertifikasi kompetensi, mohon izin, ketika teman-teman direkomendasikan kompeten oleh Komite Teknis LSP Trainer Kompeten Indonesia, direkomendasikan juga kompeten, maka nanti sertifikat BNSP-nya kita urus. Dan insya Allah yang tanda tangan di depan, kebetulan yang diberi amanah adalah saya. Ya. Nah, demikian terima kasih sesi Oke. sharingnya. Nanti silahkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi apresiasi yang gemuruh wabarakatuh. dong buat Pak Amin. Oke. Yeay. Mantap. Keren ya. Jadi betul ini memang tugas amanahnya untuk thinking ya, menstrukturkan ya, menindaklanjuti orang kanan ya. Feeling kan memulai ya. Bapak Ayah Pak sudah memulai ada Steven. Nah, harus ditindaklanjuti bagaimana menjadi formal. Saya pikir banyak hal yang bisa kita gali. Maka langsung aja siapa yang mau merespon duluan. Tadi ada yang Saya tangan Umi rakyat. Reni. Maaf. Oh ya, Umi Redi silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wajahnya mana Um, Umi? ya, Pak. Maaf, nggak buka Gak dulu ada. ya. Maaf, maaf. Ya, Insya Allah udah pernah ketemu berapa kali lah dengan Pak Amin. Terutama waktu acara di Pondok Gede. Nah, gini Pak Amin, saya mau nanya pertama, minta informasi tadi tentang yang ketiga tadi ya, tentang langkah-langkah sertifikasi yang nomor 3 kelewat ya. Ya. Nah, satu itu, yang keduanya saya sudah mengikuti BNSP Kewirausahaan Industri Jenjang 4 level 4 ya. Nah, ketika saya diminta untuk ikut yang eh, gini nih, kalau untuk ikut acara yang kegiatan-kegiatan di Steven, saya sebagai promotor dan juga sudah ikut trainer. TFT-nya udah ikut, ya. Terus ketika ditawarkan ini level 3 itu saya bilang gini, kalau level 3 bukannya menjadi asisten trainer. Nah, gimana itu penjelasannya, Pak? Apa nanti saya ikut aja deh level 4 aja gitu ya, atau gimana menurut Pak Amin? Ya, bagus. Jadi saya bersyukur ya Bu Reni sudah certified BNSP dari jalur UMKM pada kualifikasi 4. Itu bagus. Ya. Nah, kemudian untuk promotor Steven ini memang kita tawarkan pada skema fondasi. Pertanyaannya, rumah perlu nggak fondasi? Jadi, ketika kita berbicara sebagai trainer, jangan lihat ada kata-kata juniornya, tapi lihatlah pondasi. Karena apa? Kita nanti bersertifikasi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mengajarkan kepada orang lain, maka mengambil level 3 bagian kita mengambil pondasinya. Nah, kemudian kalau kita sudah level 3, tapi di bidang pelatihannya ya, bukan di bidang UMKM. UMKM memang level 4. Tapi pertanyaannya ya, apakah sudah certified pada pelatihannya, metodologi pelatihan? Maka ambil level 3. Setelah ambil level 3, kalau Bunda Reni sudah cukup lama, izin pengalaman Bunda Reni, pengalaman kerja sudah berapa tahun? Untuk Steven mengenal pertama 2013, menjadi promotor 2016. Wah, bertahun-tahun nih. Asabikunul awal Alhamdulillah. nih. Nah, izin bertanya, pendidikan S1, S2, S3. S1 S1 IPB jurusan Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga. Wah, adik kelasnya Pak Farid Poniman. Ya, betul. Jadi gini Alhamdulillah. Bunda Reni ya, dengan kualifikasi S1, pengalaman lebih dari 7 tahun, setelah Bunda Reni nanti mengambil skema 3, saya offering langsung ngambil skema 6. Skema 6 berarti Master Instruktur. Ya, kualifikasi 6 jangan tanggung-tanggung. Nah, jadi
Kenapa kualifikasi 6 dimulai dari kualifikasi 3? Supaya pada saat mengikuti kualifikasi 6, bahasa kita sudah nyambung. Bahasa metodologinya sudah nyambung, sehingga tidak mulai dari dasar. Begitu Bu Reni ya. Jadi Oke, baik. silahkan. Ah, Nah, terus itu. tadi Pak, yang ini bukan shortcut yang diminta Pak, tapi yang sebelumnya Pak, tentang langkah-langkah sertifikasi. Oke, ini ya berarti langkah-langkah sertifikasi ya Bunda Reni. eh, Oke, Kalau sudah. menggunakan jalur promotor Stevin, ikuti dulu level 3. Tetapi nanti kalau ingin konversi, saya mau level 4. Nah, mau di bypass level 3, tetap ikut pelatihan level 3-nya supaya ilmunya dapat. Kemudian mau upgrade, ya kan? Nah, wajar kan kalau upgrade ada tambahan biaya upgrade karena apa? Pelatihannya lebih panjang, ya, sertifikasinya tentu lebih menantang. Kalau memang kita menginginkan, Bunda Reni boleh ikut program ini, tapi nanti ujinya upgrade level 4. Berarti selain 5 hari, ada tambahan 2 hari atau 3 malam untuk extend ke level 4. Kita berikan kesempatan untuk upgrade. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, saya pengen level 4. Boleh-boleh saja. Ya, tentu konsekuensinya harga merdeka plus ya biaya upgrade. Kira-kira begitu Bu Reni. Jadi bisa Pak, menjawab seluruh kebutuhan kita. Begitu. baik. Makasih Pak. Sip, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Giliran wabarakatuh. yang lain, mangga. Siapa? Langsung aja. Tadi ada di chatting Pak Amin. Nanya apa tadi ya? Nanya apa tadi di chat? Oh, ada yang nyapa Pak Amin. Magelang hadir katanya tuh. Hasil uji validitas dan reliabilitas itu adalah ada jurnalnya enggak katanya? Yang itu tadi yang awal tadi Pak Amin tadi. Oh, oke. Oke, jadi apakah ada jurnalnya atau tidak? Ini yang saya tidak tahu karena posisi saya adalah asisten peneliti. Penelitinya Oh, adalah Prof. Jin. Kalau yang Prof. Jin dan kawan-kawan itu ada jurnalnya, tapi saya nggak tahu jurnalnya yang mana gitu ya. Mestinya ada yang dari Prof. Jin itu, karena oh, yang dari Prof. Jin itu pernah diseminarkan di UNS Solo. Ayah oke. Farid langsung yang waktu itu hadir. Kalau kemudian riset internal Ayah Farid ya tentang reliabilitas itu mungkin yang tidak ada jurnalnya, tetapi hasilnya saya tahu karena kan saya ikut ikut mendistribusikan setiap distribusi 40, kemudian saya menghitung korelasinya itu saya juga tahu. Tapi kan hak untuk mempublikasikan ada di Pak Ayah Farid. Begitu Oke. ya. Jadi seperti itu. Tapi penelitiannya benar-benar ada, faktanya ada, jejak digitalnya nggak bisa hilang. Bisa ditanyakan ke Mas Andri, pernahkah di tahun 2010, 2011 ada tes ratusan yang dilakukan ID-nya Pak Amin. Nah ya, BTM 001. Nah, seperti itu. Ada Oke. ya. Siap, Kan mantap. masih bisa dilihat. Siap. Oke. Apalagi kalau sekarang enak tinggal di Google Scholar juga banyak Pak Amin ya. Mm. Ada lagi nih pertanyaan nih, berapa Oke, biaya ada upgrade pertanyaan dari dari Mbak level 3 ke Kuntardi. 6? Oke, berapa biaya upgrade dari level 3 ke level 6? Teman-teman, saya harus sampaikan harga normalnya dulu ya, Hmm. supaya kita tahu bahwa yang kita berikan saat itu tuh tidak normal. Abnormal. Ya, harga normalnya level 3 itu 3,5, level 4, 4,5, level 5, 5,5, level 6, 6,5. Ada setengahnya, tapi kalau early bird, setengahnya dihilangkan. Jadi harganya nggak sampai 3 juta. Ya, harganya untuk level 3 itu 2,999 Hmm. ribu. Ya, yang level 4 nggak sampai 4 juta. Tapi harganya 3.999.000. Yang level 6 kalau early bird itu nggak sampai 6 juta. Hanya 5.999. Ya. Nah, itu harga normalnya.
Bagi teman-teman yang ikut level 3 saat ini mendapatkan harga khusus kan 1945, 1945, 817 harga Merdeka. Hmm. Kemudian nanti ketika upgrade ke level 6 nambah berapa? Ya, teman-teman kalau ngambil level 6 normal itu 6,5 early bird 5999. Maka nanti kalau teman-teman upgrade di level 5 kita akan berikan harga di 4999. Hmm. Lumayan hemat 2,5 juta tuh. Wes, Satu mantap. setengah juta dihemat. Ya, hematnya 1,5. Jadi silahkan itu Mbak Sukma ya biaya upgrade dari level 3 ke level 6. Di Kemudian Mbak Kuntarti, syarat untuk ikut apakah harus WST? Tidak. Yang penting sudah promotor Steven Oke. ya, baik punya ID maupun belum punya ID. Mengapa? Ada satu sekolah hanya punya satu ID, tapi promotornya puluhan ada. Jadi Oh, sekolah itu punya satu alat, tapi promotornya banyak, nggak cuma satu. Itu ada. Jadi yang seperti itu, dia punya sertifikat WSL 2 pun boleh. Ya, seperti itu. oke. Saya juga sempat terpikir, insya Allah adakan penelitian menggunakan Steven, silakan diadakan. Dan kebetulan, ini mau penelitian Mbak Kuntarti, penelitian untuk S2 atau S3? Boleh muncul Mbak Kuntanti dialog biar agak lengkap ya. Pak Amin bisa bantu. Alhamdulillah ya, penelitian lebih ke pengembangan sih Pak. Karena alhamdulillah saya udah S3 juga, jadi lebih ke apa ingin membuktikan. Wah, ya sudah. Kalau Ibu juga udah doktor, tentu sudah tahu kaidah-kaidah metodologi penelitian ya. Jadi Bu Dr. Kuntarti ya, saya ingin sampaikan begini. Steven itu kuat pada ontologinya, ya. Kemudian kuat juga pada aksiologinya. Sosiologi, Mungkin yang kelemahannya yang perlu kita tutup Dan adalah epistemologi ya. epistemologinya. Nah, Bu Dr. Kuntarti punya kewajiban untuk memperkuat epistemologi dengan lebih banyak melakukan penelitian-penelitian terapan. Dan nanti kalau mau penelitian, insya Allah Bu Dokter, saya siap kolaborasi. ya Kira-kira begitu ya Bu Kuntarti. baik, Senang sekali baik bisa Alhamdulillah. kenalin. Yuk, nyambung kan? baik, insya Silakan, Allah Pak. silakan ya. Saya senang sekali. Ya Pak. Ya, seperti yang saya lakukan komunikasi dengan Dr. Alfi, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di Pekanbaru. Beliau promotor dari cabang Pekanbaru. Saya juga mendiskusikan beberapa hal. Kebetulan beliau doktor ahli di pemasaran. Kami mendiskusikan pemasaran ala Steven. Kemudian ada Dr. Zu, ya, dia seorang ahli kimia dari Steven mantan cabang Bengkulu. Beliau S3 kimia dari Eropa, saya lupa negaranya. Itu juga mendiskusikan dengan saya tentang chemistry ya, terhadap mesin kecerdasan. Hmm, Warna-warna itu saya pernah diskusikan. Ya, jadi keren keren. kemudian dengan dokter walaupun S1 tapi luar biasa dengan Dokter Hindra, saya juga intens bicara. Jadi saya orang thinking, senang urusan meneliti. Kira-kira begitu. Oke, siap. Ya Pak, lanjut Pak. Maaf Kak, ini. Jadi sebenarnya saya kenal Steven itu udah dari 2010-an. Cuma memang baru mulai apa namanya akhirnya tertarik jadi promotor ini baru tahun ini Pak. Dan Alhamdulillah. dan ya mungkin karena saya thinking juga ya Pak ya, jadi penasaran gitu. Saya coba ngumpulkan beberapa jurnal dan belum menemukan kepuasan. Bahkan saya sempat Ya, apa namanya istilahnya saya mau cita-cita kayaknya saya harus mau ketemu Pak Farid, Pak Ayah nih. Cuma Masya Allah ternyata qadarullah ya, ternyata beliau sudah atau gini Bu tidak Dokter, ada. kita buat asosiasi Dokter Steven. Nah, itu saya dukung tuh. Forum Dr. Steven. Bisa, karena sudah banyak yang dokter, tinggal Ya kita bagus Banyak. Pak. kumpulkan, ya. Siap, siap. Nah, mudah-mudahan bisa berkumpul melalui sertifikasi ini para dokter, kemudian kita kumpulkan gitu. Oh, Baik Nah, tapi Pak. ketuanya jangan saya lagi, saya cukup kipas-kipas di awal gitu ya. Bisa Dokter Kuntarti dan teman-teman gitu ya. Nah, karena saya kan sudah, oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa sejak WSL 2 atau WSLP dulu, bintang terang saya adalah inspirator SDM kompeten. nggak berubah ya? Nggak berubah, makanya Oke. sekarang saya menginspirasi para promotor, para Steveners, yuk sertifikasi profesi. Ya, keren Tetap keren. ya, bintang terang saya bawa Ini terus ini ya. bagian dari Maaf KKM ada yang pokoknya. nanya. Bagian dari KKM Iya, ya. betul. Nah ini ya, maaf ada yang nanya kalau upgrade ke level 6 dari level 5 berapa biayanya? Ini begini ya. Karena tetap memerlukan bimbingan ya, memerlukan bimbingan dan memerlukan biaya. Ini Oke, para thinking baru pada keluar nih. Ada Pak Yang, Pak David, biasanya pada kritis tuh.
Pak David? Izin Mas, siap-siap ini berangkat ke stasiun nih, jadi Oh, stasiun. mau Oke. transfer. Iya, Pak Mas. Yang Yang, ada yang mau tanyakan Pak Yang Yang? Oke. Siap. Ya, Wi, lagi di jalan Oh, ini, di lagi di jalan. jalan tapi menyimak ya. Oh, jadi makanya Iya. yang mau tanyakan boleh juga di jalan, nggak apa-apa. Oh, ya saya benar-benar dapat informasi nih sedang komunikasi kemarin dengan itu tuh acara yang BNSP ini, Oke. yang BNSP ya, mudah-mudahan insya Allah pas semuanya di sekali bergabung. Oke. Tuh. An- Oke, Pak Yang suaranya tenggelam ya. Oke, baik Pak Yang. Nanti karena Pak Yang bagian dari RSB ya, tinggal melalui Jabang aja. Tadi ada dari Pak Amin sudah dinyatakan bahwa para promotor kalau yang mau ikutan melalui cabang ya, biar nanti terkoordinir. Baik, masih ada. Kalau nggak ada, kalau merasa cukup, ya. Assalamualaikum Pak, mau nanya dong. Oh, saya boleh, boleh, boleh. Silahkan. Dengan siapa nih? Saya dengan Risma, saya IE Goldar B. Oke. Mau nanya Pak, ini apa namanya? Kan kalau saya kan hanya lulusan SMA, cuma udah ikut WSL 2, udah promotor. Yang pertanyaannya, kalau kita ke lapangan itu ada yang bertanya, Ibu sebagai psikolog belum? Apa seorang psikolog kah? Saya hanya jawabannya konsultan Steven seperti itu. Nah mungkin ada nggak jawaban yang elegan Pak? Bisa Ada, dibantu. setelah Ibu nanti memegang sertifikat trainer BNSP, Ibu, saya promotor Steven yang juga memiliki sertifikasi BNSP untuk instruktur pada kualifikasi 3. Kan lebih elegan, Bu. Ya, jawabannya ini. Hmm. Oke ya? Nah, Berarti begitu. dari Wesel 2 ke Wesel 3, 4 apa gimana? Nggak usah, Bu. Ikutan ini aja tradingnya yang diadakan Pak Amin ini. Ibu cabang Oh, mana, Bu? namanya cabang Steven Amazing, Burona. Oke, tinggal koordinasi dengan Bu Rona. Nanti Bu Rona yang apa untuk Ya, mendaftarkan. Bu Rona juga saya rasa kenal baik dengan saya kok. Iya, iya. Ya, silakan Jadi ya. Jadi Bu Risma, jadi saya dengan Pak Amin hadir hari ini kan menguatkan tuh untuk di lapangan jika ada pertanyaan-pertanyaan meragukan tentang kualifikasi kita sebagai yang testifin. Nah, salah satunya adalah pengakuan pemerintah ini Bu Rona, Bu Risma. Ya. Ya, ya tadi Baik. Pak Amin udah di jalur yang kita butuhkan sebenarnya. Gitu ya. Hmm, iya, iya. Baik. Kenapa? Cara Oh, itu sih. daftarnya berarti nanti ada grupnya ya Pak? Apa gimana? Lewat cabang ya? Ya via cabang aja, via Oh, cabang. Boleh langsung klik ke ini supaya dapat 5%, terus nanti Oh, koordinasi dengan cabang. iya, iya. Jadi nanti dari Tentunya. admin, kalau tahu dari cabang mana, kita juga akan menghubungi cabangnya bahwa kita bersyukur ada promotornya yang ikut. Nah, mohon dukungannya karena kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu, oke, baik Pak. insya Allah. Ya, Materi yang dari Pak Amin saya bagikan di grup ini ya, biar nanti Ini bisa, silahkan di chat, boleh dibagi, Bang. ya, ya Pak biar Amin, Teman-teman silahkan. Ya, silakan Pak Yang. ya itu tadi sampaikan untuk uji komnya secara offline di beberapa kota di Indonesia ya. Itu kalau di kita nanti kalau Banten uji komnya di mana ya Pak? Banten di Jakarta saja ya, di Jakarta, Sofyan Sudmutia. Jadi kalau naik kereta turun stasiun Gondang Dia. Jalan kaki 5 menit sampai. Undang dia. Iya, iya, Ya, iya. atau Ya, halte terima kasih. BRT Gondang Dia. Terima kasih Pak. Oh, link klik dibagikan supaya dapat 5%. Oke, izin ya saya ketik. Saya Oke, ketik Kak. bit.ly STN. Nah, silahkan. Sudah nyambung belum ya? Kurang titik 2 ya? Apakah sudah bisa?
Itu coba bisa diklik, sudah bisa belum ya, Bang Belum, Nizar? kayaknya Pak, Bang belum Nizar. biru Pak. Oh, kalau gitu di copy, dipindahkan ke ini. Di copy saja, dipindahkan ke Word, kan nanti jadi biru tuh. Gitu ya. Mm-mm. Materi dari Pak Amin udah saya share ya, silakan ambil. Nanti kalau agak susah juga bisa melalui itu ya. Kalau nggak salah tertulis juga ya Pak Amin di sana ya. Mm-mm. Di materi yang kirim ke saya tertulis juga kan Bitly itu. Sudah. Ah ya, tinggal buka Di-share aja aja. aja. Di-share Apa aja. bisa? Kan sampai jam 23.59 masih kita Oh layani masih lama, masih untuk lama. diskon 5% ya. Oke siap. Nanti saya kasih notifikasi ke admin untuk yang hari ini dikonversi ke 5%. Insya Allah begitu. Masih ada teman-teman yang mau ngerespon? Satu lagi, ini mohon maaf. Silakan. Setelah nanti kita masuk ada pembicaraan awal sebelum tanggal 11 sampai 15 ya. Tentunya ada, karena kan nanti dimasukkan di dalam grup. Di dalam grup itu ada diskusi tipis-tipis pemanasan, sehingga teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri itu membiasakan diri untuk seperti standar yang dibutuhkan. Integritas sebagai seorang trainer, maka saya rekomendasikan kenapa dimulai dari level 3. Level 3 adalah pondasi. Kira-kira begitu. Oke. Begitu Bang Nizar? Bang Nazar? Oke siap, siap. Oke, tadi ada yang nanya, ya Kang David, mangga Kang David, berapa biaya dan berapa hari? 1945 817 5 hari. Ujinya Online ya? 1 jam ngantri. Nah, gitu. Oh, siap, siap. Baik, sudah jam 7 lewat 2. Kalau Pak Aminnya masih bebas, masih boleh. Tapi kayaknya kalau yang bertanyanya nggak ada, ya cukup kelihatannya. Saya segera Satu dong mempersiapkan diri. lagi Oh, boleh, boleh. Oh ya, lagi boleh. Pak Amin. Silakan. Udah sekarang buka lagi deh. Bismillah. Ya, Pak Amin ini saya itu kan setelah ikut trainer TFT Steven, saya juga memperdalam ke Happy Counselor. Waktu itu ikut di batch one. Nah, setelah saya ngelihat ke diri saya ya, kembali ke diri itu saya akhirnya seperti memutuskan, oh saya mau konsennya bukan di trainer, tapi di Happy Counselor gitu ya. Nah, sebenarnya apa pandangan dari Pak Amin? Karena saya ngeliat, melejit sekali nih tes-tes Steven gitu ya. Tapi begitu banyaknya orang yang dites, tapi konselingnya kurang. Sehingga saya menerima kayak jasa konseling yang ternyata dia tesnya di tahun 2014. Terus jasa Oke. konseling dia dari desa apa dari Jogja, dari mana-mana gitu. Ya, Menurut Pak Amin gimana, Pak? ya. Makasih. Ini pandangan orang thinking gitu ya. Pandangan orang thinking itu cenderung objektif, adil gitu ya, terukur. Jadi Bu Reni, saya rasa Bu Reni sudah sampai tataran spiritual. Namun kemudian kita buat moral kita, artinya tanggung jawab sosial kita perluas. Saran saya tetap ikut kualifikasi 3 trainer karena di situ untuk kemampuan deliver dan kemudian ngambil level 6. Di ngambil level 6 itu Ibu bisa bikin SK3 untuk konselor. Jadi Happy Counselor bisa dibuatkan standar kompetensi kerja khusus, didaftarkan di Kementerian Tenaga Kerja, dan para alumni Happy Counselor bisa membuat asosiasi, kemudian asosiasinya itu atau Happy Counselornya atau akademitranya didorong bikin LSP. Dan insya Allah Abi Amin siap membantu merealisasikan hal itu. Karena bintang terangnya adalah inspirator SDM kompeten. Begitu Bu Reni dan salam dari saya untuk teman-teman yang di Happy Counselor alumni, ayo bikin standar kompetensi kerja khusus. Kira-kira begitu. Ya terukur dan ada tujuan yang terukur, kira-kira gitu. Gitu Bu Baik, Reni. baik Pak Amin. Nanti disampaikan ke Semangat. Bunda Sofi. Insya Allah. Saya support ya, saya support. Ya, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih. Terima Sama-sama, Bu kasih Reni. Abi Nazar juga. Yuk, sama-sama. Masih ada yang lain, Pak Amin? Dari Kediri nih, ada komentar? Oke. Oke, kalau nggak ada, mangga Pak Amin untuk penutup dari acara yang fana ini. Silakan Pak Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Nazar, Bapak Ibu yang kami hormati, para promotor sukses mulia, maka mari kita berkontribusi karena sesuai ajaran di WSL 2, social rule akan kita kedepankan.
Kita menghargai social role orang lain, kita menghargai social role kita, dan mari kita berkolaborasi. Dan mari kita tunjukkan, eh, kita apa ya realisasikan cita-cita almarhum Ayah Farid agar promotor Stevin bersertifikasi BNSP, dan saya siap membantu memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Alhamdulillah Pak Amin. Kita doakan Pak Amin tetap sehat, tetap semangat, dan Amin. memastikan nanti suatu saat promotor Steven ini bukan hanya sekedar eksis di lapangan, tetapi eksisnya aman karena ada pengakuan dari negara. Insya Oke. Allah. Oke, sebelum kita akhiri, kita sesi pengawetan dulu ya. Sesi pengawetan dulu. Ya, Oke, ada 2 halaman nih. 2 halaman. Halaman pertama mohon dibuka semuanya. Yang berkenan dibuka. Oke, halaman pertama dulu. Oke, siap-siap dengan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua siap-siap. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan eh, jadwal telah selesai dengan baik, dengan banyak inspirasi, banyak penguatan, bahkan banyak ingat ke perjuangan Stephen zaman dulu saya ya, yang banyak orang nanya ilmiahnya di mana nih, dia banyak banget tuh. Dan kebingungan ya, dengan keyakinan Ayah Padi selalu mengatakan kalau di debat-debat ilmiah lihat manfaatnya aja. Kalau bagi kamu manfaatnya ada terus, kalau enggak ya udah gitu. Oke, Alhamdulillah hari ini akan ada penguatan dan kita sudah dapat inspirasi bagaimana Steven semakin kuat karena profesinya kita dorong diakui oleh negara dengan sertifikasi-sertifikasi yang memang dianjurkan oleh negara ya. Semuanya tercatat, semuanya terlihat dan semuanya terpantau perkembangannya. Terima kasih sekali lagi Pak Amin atas sharing-sharingnya. Dan kita tutup kasih. sama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul Alhamdulillah. majlis. Amin. Subhanakallahumma. Bila itu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa minggu warahmatullahi depan. Iya. Izin. Ke minggu depan dengan materi dari tim promotor kami yaitu Ustaz Abdul Haq ya, tentang naik makom. Oke, dari ini Pak Amin, promotor saya yang di Riau, yang di Pekanbaru. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Ya, Wah, oke, Insya beliau Allah. luar biasa itu Pak Ustaz. Ya, insya Allah. Sekali lagi makasih Pak Amin. Makasih, izin ya. Oh, Ada sama-sama. kegiatan yang segera harus saya persiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya Iya. sampai jumpa minggu depan.